Halo semuanya, selamat datang di episode review film kali ini. Judul yang akan aku review adalah I Know What You Did Last Summer. Film yang dirilis pada tahun 1997. Bermula ketika 4 orang remaja sedang bersenang-senang. Ya, namanya remaja kan, pikirannya cuma fun. Dan tak sengaja mereka lewat depan, nggak pas nih. Nggak gitu juga ya. Tak sengaja mereka itu menabrak seseorang. Siapakah dia? Daripada penasaran, langsung aja kita mulai reviewnya. Selamat mendengarkan. Adegan pertama ditunjukkan pada seorang pria yang terlihat putus asa. Ternyata pria ini ditinggal oleh pacarnya. Ditinggal kemana? Ya bunuh diri dong. Adegan berpindah Jadi di kota ini tuh sedang diadakan festival berteriak. Aneh ya? Emang aneh emang. Nah, di sana salah satu kontestan yang bernama Helen ditanya, apa keinginan untuk komunitas dan seluruh negaranya? Habis itu dia menjawab, menghibur seluruh dunia dengan seni. Aku akan mengabdi untuk negara. Dan akhirnya, juara di kompetisi tersebut jatuh pada Helen. Wow, bener-bener menarik ya. Gak apa-apa. Kita apresiasi. Sepulangnya dari sana, mereka mampir ke pantai. Mereka membahas sebuah berita tentang pembunuh yang mengganti tangannya dengan kail. Setelah itu, mereka bersenang-senang dan pulang. Di tengah perjalanan, Barry yang mabuk sedikit mengganggu mereka dengan membuka sunroof. Karena ketidaknyamanan atas perlakuan dari Barry, Ray tidak sengaja menabrak seorang pria di jalan kan. Udah gue bilang, makanya hati-hati, bikin celaka kan. Saat dicek, pria tersebut telah meninggal. Ray menyarankan untuk memanggil ambulan, tetapi Barry tidak setuju dan mengatakan kita akan menghabiskan masa remaja kita di penjara. Dan akhirnya, ketiga temannya itu pun membuang mayat itu. Tak sengaja, Julie melihat tato bergambar jangkar. Ia mengatakan untuk mencari tahu mayat tersebut sebelum membuangnya. Namun, teman-temannya melarangnya. Saat hampir ditenggelamkan, mayat tersebut mengambil mahkota Helen, dan akhirnya Barry mengambilnya. Setelah itu, ia berpesan bahwa tidak ada yang membahas peristiwa ini dalam keadaan apapun, dan mereka pun menyetujuinya. Setahun kemudian, Julie yang telah mengambil kuliah hukum, enggan untuk pulang ke rumah. Ya iyalah, gimana enggak? Orang dia tuh pasti masih kepikiran soal kasus yang setahun yang lalu itu. Dia ini di sini pokoknya anak yang paling baik dah, yang paling nurut sama orang tua, bener. Sampai di rumah, Ibu Julie memberikan sebuah surat. Saat membacanya, Julie ketakutan karena surat tersebut berbunyi, aku tahu apa yang kamu lakukan di musim panas lalu. Nah, lu bener kan? Teror pertama ya, diinget-inget teman-teman. Esoknya, Julie mendatangi toko Helen dan membahas surat. Tak lama mereka menuju rumah Barry. Di sini Barry berkata untuk mengabaikan surat itu karena banyak yang kamu lakukan saat musim panas yang lalu. Tapi Julie mulai membahas pembunuhan dan Barry pun amat marah. Ya iyalah, yang jadi biang keroknya tuh Barry. Lu yang salah. Lalu di sini Julie mengatakan bahwa namanya adalah David Egan. Ia ditemukan 3 minggu setelah kita menenggelamkannya. Setelah itu mereka pergi menemui Ray yang sekarang seorang nelayan dan berbincang keseharian mereka. Malamnya, saat Barry selesai nge-gym, tampak seseorang sedang mengawasinya. Sampai ia menanyai sang penjaga. Namun ia menjawab, tak ada seorang pun selain kau dan aku.
Tak lama, ia segera keluar dan melihat mobilnya dikemudikan oleh seseorang. Lalu, mobil itu pun mengejarnya. Terlihat seseorang dengan jubah keluar dari mobil dan ingin membunuhnya. Nah, kita lihat nih. Si Bari bakalan dimatiin nggak? Maksudnya dibunuh nggak? Kalau misalnya ditanya saja gak ada si Bari, nah berarti dia meninggal. Kalau ada, ya berarti dia dipertahankan. Keesokan paginya di rumah sakit, Julie mengatakan untuk memberitahu polisi. Nah, lihat kan si Bari masih hidup kan? Nah, namun Helen mencegahnya dan menyarankan kita cari dia dan kita lakukan seperti tahun lalu. Nah, ini nih si Helen nih. Udah kelakuannya hampir sama nih sama si Bari nih. Setelah itu, Helen dan Julie mengakses berita untuk mencari tahu keluarga dari David Egan. Setelah mendapatkannya, ia langsung menuju alamat dari rumah David Egan. Ia bernama Missy. Bukan Miss, kalau Miss tuh kangen. Adik dari David Egan. Mereka berpura-pura meminjam telepon karena mobilnya mogok. Dan dari sana, mereka mencari informasi tentang teman dekat dari David yang bernama Billy Blues. Billy Blue. Malamnya, seseorang berjubah menyelinap di kamar Helen. Betapa terkejutnya ia melihat rambutnya yang dipotong secara acak dengan mahkota yang terpasang di kepalanya. Lalu mereka berempat berkumpul, menyusun rencana untuk menangkap si peneror, karena hari ini adalah tepat tahun kejadian pembunuhan tersebut. Dan Julie ini di sini bilang, kalau misalnya si peneror itu pasti sudah menyiapkan sesuatu untuk mereka berempat. Setelah itu, Julie kembali ke rumah Missy untuk menggali informasi. Ia mengatakan bahwa telah membunuh saudaranya yaitu David. Tapi di sini, Missy mengelak karena David bunuh diri dan ia punya catatannya. Di sana mereka juga berdebat. Dan Julie mengatakan melihat tato dengan nama Susi di tangannya. Tetapi Missy menjawab kalau misalnya si David ini nggak punya tato. Dan akhirnya Missy memerintahkan Julie untuk pergi dari rumahnya. Nah, habis itu nih, si Julie tuh sadar kalau misalnya selama ini yang dikira si Julie ini David, ternyata bukan David. Nah, malamnya, Barry menemani Helen untuk berjaga-jaga. Dan Helen berteriak histeris saat melihat si peneror. Tak disangka, ia membunuh Barry dengan kalinya berulang kali. Ia ditemani seorang polisi untuk pergi ke balkon, tetapi sampainya di sana, ia tidak menemukan Barry. Saat jalan pulang, ia ditemani seorang polisi karena merasa ketakutan. Dan benar saja dugaannya. Di tengah jalan ia bertemu dengan si peneror dan membunuh polisi tersebut. Helen pun segera berlari dan malang banget nih si Helen. Akhirnya ia dibunuh juga dengan kain, kan? Kalau niatnya udah jelek mah pasti bakalan akhirnya mah tragis dah. Segera Julie mendatangi tempat Ray dan mengatakan bahwa yang mereka bunuh bukanlah David, melainkan ayah dari Susi. Nah, Susi ini pacar David. Nah, ayahnya Susi ini namanya Willis. Dan si Willis ini itu belum meninggal. Dia ini lagi balas dendam. Nah, jadi si Willis ini adalah peneror mereka berempat itu. Segera saja Ray mengelurkan tangannya, namun mata Julie melihat tulisan di perahu tersebut yang berbunyi Billy Blue. Ingat nggak Billy Blue siapa? Billy Blue itu teman dari si David. Seketika Julie berlari menghindari Ray, dan saat mengejar, kepala Ray dihantam oleh seorang pria yang berkata, "Segera naik ke perahu." Dan Julie pun mematuhinya.
Sesampai dalam perahu, ia melihat fotonya beserta teman-temannya. Dan saat pria tersebut masuk, ternyata ia adalah Willis. Nah lo, bukannya menghindar malah ketangkep jebakan. Segera Julie berlari darinya dan bersembunyi. Saat bersembunyi, Julie kaget karena dia menemukan 2 mayatnya yang terkubur di sana. Gila, kejam ya si Willis ini ya. Dan saat Julie hampir tertangkap, Ray melemparkan katrol timba. Ini sih sepengetahuanku ya, karena aku habis searching di Google. Kalau misalnya ada yang tahu, udah langsung komen aja. Ray segera membantu Julie untuk naik ke atas perahu. Nah, Willis itu terbangun. Endingnya happy ending. Tanpa sengaja tangannya tersangkut tali katrol. Ia pun tertarik dan tercebur ke laut. Nah, lega kan lu nontonnya? Akhirnya, polisi berdatangan dan menanyai mereka, mengapa Willis ingin mereka mati? Dan serentak mereka menjawab, tidak tahu, Pak, tidak tahu. Ray juga mengatakan ke Julie bahwa ia setelah kejadian itu pergi ke rumah misi untuk mendapatkan informasi tentang David. Jadi di situ dia pertama kalinya tahu kalau misalnya yang terbunuh itu bukan David. Setahun kemudian, Julie menerima surat kembali. Ia sedikit trauma akan kejadian setahun yang lalu. Namun, saat dibuka ternyata surat undangan di kolam renang. Julie pun akhirnya tertawa. Saat masuk kamar mandi, asap dari air panas memenuhi ruangan. Dan ia melihat sebuah tulisan, I still know. Wah, kira-kira siapa nih yang nulis nih? Apakah terornya masih berlanjut? Nggak tahu. Karena cerita pun berakhir sampai sini. Oke, untuk kesimpulan review film pada episode kali ini adalah thanks for watching and see you in my next video. Bye!